Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dia merasa bahwa kekuatannya masihlah sangat lemah. Hal ini dibuktikan dari kejadian di istana kerajaan bangsa iblis, di mana dia tidak bisa menekan aura yang merembes dari dalam tubuh Mo Lianfeng. Ling Jin masuk ke dalam dunia buatan Shen Ling dan muncul tak jauh dari mereka bertiga. "Jin," ucap Bao Chun saat melihat Ling Jin. Ling Jin menganggukkan kepala kemudian berkata, "Bagaimana Long? Apa semua sudah kamu siapkan untuk mereka?" "Kau tenang saja Jin. Semuanya sudah aku siapkan. Aku akan melatih mereka dengan keras agar mereka bisa menaikkan tingkat kultivasi mereka dengan cepat," jawab King Long. "Baiklah. Kalau begitu aku juga akan berlatih untuk meningkatkan kekuatanku. Aku ingin bisa segera menguasai semua jurus-jurus di kitab itu," ujar Ling Jin. "Long, aku akan berlatih di balik gunung itu," ucapnya sambil menunjuk ke arah sebuah gunung yang sangat besar. King Long menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu Jin. Kau mulailah berlatih untuk menguasainya," kata King Long. "Kakak, kenapa kakak tidak berlatih di sini saja bersama kita? Bukankah akan lebih menyenangkan jika kita berlatih bersama-sama?" tanya Yin Meilin kepada Ling Jin. Yin Meilin terlihat tidak mau jauh dari kakaknya lagi. Setelah kehilangan Ling Jin selama 5 tahun yang membuatnya menjadi seorang gadis dingin, dan sangat acuh dengan keadaan di sekitarnya. "Liner benar Jin. Jika kita berlatih bersama maka latihan ini akan terasa lebih ringan," timpal Bao Chun. "Hais, kalian ini tidak tahu. Jika kalian berlatih bersama Ling Jin, itu akan membahayakan nyawa kalian. Kekuatan Ling Jin yang sekarang bukanlah sesuatu yang bisa kalian tanggung," kata King Long. Ling Jin menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh King Long. "Liner, King Long benar. Kekuatanku akan membahayakan nyawa kalian berdua. Kau tidak perlu khawatir, lagi pula aku juga latihan di tempat ini seperti kalian," jelas Ling Jin. Akhirnya Yin Meilin bisa mengerti kemudian berkata, "Baiklah, aku mengerti." Ling Jin menganggukkan kepalanya sambil mengusap lembut rambut adiknya itu. "Kau dan Bao Chun berlatihlah dengan tekun, agar kita tidak diremehkan orang lain lagi. Kita akan membalas segala perlakuan mereka kepada kita," ucap Ling Jin. "Long, kau pakailah pil-pil itu untuk mereka agar kultivasi mereka bisa meningkat. Aku akan ke sana sekarang." Ling Jin berkata kemudian dia melesat terbang menuju ke balik gunung besar tersebut. Bao Chun tertegun melihat Ling Jin dengan mudahnya menahan tekanan di tempat ini. "Aku tidak tahu seberapa kuat kau saat ini Jin," gumamnya dalam hati. "Guru tampan, Bibi Yin menyuruhku untuk meminta petunjuk kepadamu mengenai jurus-jurus di kitab ini," ujar Yin Meilin sambil menyerahkan sebuah kitab hati es yang berwarna serba putih itu kepada King Long. King Long membuka kitab tersebut dan memperhatikannya untuk sejenak. "Baiklah. Aku akan memberimu petunjuk agar pemahamanmu terhadap kitab ini meningkat. Aku juga akan mengajarimu Chun," kata King Long. "Namun sebelum itu, aku akan melatih fisik kalian terlebih dahulu. Fisik kalian saat ini masihlah sangat lemah," imbuhnya kemudian memunculkan 2 buah batu dengan ukuran yang berbeda. "Chuner, kau panggul batu yang besar sedangkan Liner memanggul batu yang lebih kecil," perintah King Long. Yin Meilin dan Bao Chun mengangkat kedua batu tersebut dan memanggulnya. Begitu mengangkat batu itu, alangkah terkejutnya mereka berdua setelah merasakan bobot batu itu sangatlah berat. Bahkan hanya untuk menstabilkan tubuh mereka di tempat ini saja mereka harus menggunakan ki mereka. Apalagi ditambah memanggul batu yang sangat berat. "Jangan menggunakan ki. Jika kalian melanggar, kalian harus mengulanginya dari awal," ujar King Long dengan meninggikan suaranya. Gluk, Yin Meilin dan Bao Chun menelan ludah mendengar perkataan King Long.
Apa-apaan? Tidak boleh menggunakan ki. Bahkan untuk berdiri tanpa menggunakan ki saja sangat sulit, gumam Bao Chun dalam hati. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah menuruti perintah King Long. Mereka kini terlihat kesusahan untuk hanya sekedar berdiri sambil memanggul batu-batu tersebut. Kemudian King Long berkata, "Kalian berjalanlah menuju sebuah rumah kecil yang di ujung sana, lalu kembali lagi ke sini. Lakukan dengan berulang-ulang. Jangan berhenti sebelum aku suruh berhenti. Apakah kalian mengerti?" "Kami mengerti, Guru tanpa aan." Qin Meilin dan Bao Chun menjawab secara serempak. Mereka berdua saat ini hanya bisa sekedar untuk berdiri dan diam di tempat untuk menstabilkan tubuh mereka, dan membiasakan diri dengan kondisi di tempat latihan mereka saat ini. Lalu mencoba melangkahkan satu kaki ke depan dengan sangat susah payah. King Long menganggukkan kepalanya dan bergumam dalam hati, "Aku hanya membantu kalian berlatih. Bagaimana hasilnya nanti tergantung dari usaha kalian berdua." Dan singkat cerita, 5 hari kemudian, di suatu tempat, terlihat perkumpulan para patriark sekte besar aliran hitam. Masing-masing sekte telah diwakili oleh para patriark dari sekte-sekte tersebut. Patriark Tamao, sekte tapak neraka. Patriark Dan Rui, sekte lembah iblis. Patriark Diyusan, sekte kabut racun. Patriark Meigui, sekte mawar hitam, dan Patriark Tolgu, sekte bukit tengkorak. Mereka semua sedang mengadakan pertemuan tertutup 5 sekte besar aliran hitam. Pertemuan itu diadakan di sekte lembah iblis. Mereka akan membahas rencana untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran terhadap aliran putih di Kekaisaran Han, karena merasa sekaranglah saatnya mereka bergerak setelah sekian lama menutup diri. Agar rencana mereka tidak bocor, maka hanya 1 orang setiap sekte yang diundang di pertemuan itu. "Selamat datang tamu-tamuku yang terhormat. Sungguh suatu kebanggaan untukku dengan kehadiran kalian semua di sini." Patriark Dan Rui membuka suara. "Semoga perjamuanku tidak mengecewakan kalian," imbuhnya. "Kau tidak perlu sungkan, Saudara Rui. Kita semua tahu jika kita memiliki kepentingan yang sama. Jadi sudah seharusnya kita menghadiri pertemuan ini. Aku sudah tidak sabar untuk menunjukkan siapa diri kita yang sekarang," ucap Patriark Tamao. "Hahaha, seperti biasa, Saudara Tamao tidak sabaran." Patriark Dan Rui berkata, "Jadi apa rencana kita untuk menekan aliran putih di Kekaisaran Han ini, saudara sekalian?" Patriark Meigui bertanya. "Kita serang mereka secara total. Aku rasa sudah saatnya kita muncul kembali. Dengan kekuatan yang sekarang ditambah sekte-sekte menengah dan kecil aliran hitam yang berada di bawah kendali kita, aku yakin kita bisa menekan mereka dan menguasai daratan ini," jelas Patriark Dan Rui. Patriark Tolgu menganggukkan kepala mendengar penjelasan dari Patriark Dan Rui. Lalu dia berkata, "Kau benar, Saudara Rui. Tanganku terasa gatal ingin membunuh orang setelah sekian lama kita menutup diri. Tidak rela rasanya jika aliran putih terus-terusan yang menekan kita." Di tengah-tengah mereka berbincang, tiba-tiba seorang murid sekte lembah iblis datang untuk melaporkan sesuatu. "Lancang, siapa yang mengizinkanmu masuk? Dasar murid tidak berguna!" teriak Patriark Dan Rui dengan marah. Murid itu terlihat ketakutan karena telah membuat patriarknya marah. "Mohon maaf Patriark, tapi ada seseorang yang ingin bertemu dengan Patriark. Dia menitipkan benda ini untuk diberikan kepada Patriark." Murid itu berkata sambil menyerahkan sebuah plakat. Patriark Dan Rui menerima plakat itu kemudian mengamatinya. Bawa orang itu masuk," perintah Patriark Dan Rui. Baik Patriark," murid itu berkata dengan gugup, lalu dia cepat-cepat meninggalkan ruangan pertemuan tersebut. "Dasar memalukan," ucap Patriark Dan Rui. "Maaf saudara-saudara sekalian, tampaknya pembahasan ini harus kita tunda sebentar, karena aku kedatangan tamu," ucap Patriark Dan Rui sambil menangkupkan tangannya. "Ah, Saudara Rui tidak perlu sungkan. Kita juga tidak sedang terburu-buru. Silahkan Saudara Rui menemui tamu itu," kata Patriark Meigui sambil memainkan jari jemarinya. "Terima kasih banyak atas pengertian saudara-saudara sekalian," ucap Patriark Dan Rui. Tak berselang lama,
seseorang dengan jubah merah bertudung memasuki ruangan tersebut. Semua yang berada di ruangan itu mengernyitkan dahi mereka. "Siapa kau?" tanya Patriak dan Rui. Begitu orang itu berhenti di depannya, orang itu langsung membuka tudung jubahnya. "Apa kabar Patriak dan Rui?" ucap orang tersebut sambil tersenyum penuh arti. "Keparat, ternyata itu kau tua bangka Mubai." Patriak Togu berkata dengan marah, dan mengeluarkan pedangnya, namun segera ditahan oleh Patriak Diusan. Terlihat kedua matanya menyiratkan dendam yang teramat besar kepada Patriak Mubai. "Saudara Togu, mohon bersabar. Di sini adalah sekte lembah iblis," ucap Patriak dan Rui menenangkan Patriak Togu. Patriak Mubai tersenyum dengan penuh arti, dia tersenyum melihat kemarahan Patriak Togu, kemudian dia berkata, masih seperti dulu. Penuh dengan semangat, "Brak, bangsat kau Mubai!" teriak Patriak Togu dengan sangat marah, dia meletakkan pedangnya di meja dengan kasar. Masih teringat dengan jelas di benak Patriak Togu akan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana sekte Bukit Tengkorak diserang habis-habisan oleh sekte Pedang Langit yang bekerja sama dengan sekte Raja Wali, sehingga mengakibatkan sekte Bukit Tengkorak harus meninggalkan markas mereka. "Apa maumu datang ke sini? Cukup bernyali juga kau rupanya," kata Patriak dan Rui menatap sinis. "Pemilik plakat itu ingin aku menemuimu Patriak dan Rui," ucap Patriak Mubai sambil tersenyum misterius. "Sialan orang ini, apa dia mau membongkar rahasiaku kepada mereka semua?" geram Patriak dan Rui dalam hati. Jadi apa tujuanmu datang ke sini untuk menemuiku? Aku rasa tidak mungkin seorang patriak sekte terbesar aliran putih datang ke sini hanya untuk bersenda gurau," kata Patriak dan Rui. "Kau benar Patriak dan Rui. Tujuanku datang ke sini adalah untuk mengajakmu bekerja sama." Patriak Mubai berbicara langsung pada intinya. "Apa aku tidak salah dengar? Seorang Patriak Mubai datang ke sini untuk mengajak kerja sama sekte aliran hitam?" tanya Patriak dan Rui dengan heran. "Kerja sama apa yang kau maksud?" imbuhnya. "Aku tahu kalian semua merencanakan pergerakan untuk menekan aliran putih. Lantas, apakah kalian pikir kalian bisa melakukannya dengan mudah? Ketahuilah, Ketua Agungku sudah menyelesaikan 22 tahun dalam latihan tertutupnya," ucap Patriak Mubai. "Apa?" Semua yang ada di ruangan itu terkejut mendengar perkataan Patriak Mubai. "Itu berarti dia telah menjadi kultivator terkuat di seluruh daratan Kekaisaran Han, mungkin juga di seluruh dunia tengah," gumam Patriak dan Rui. Lalu dia kembali berkata, "Lanjutkan perkataanmu. Meski sekarang dia adalah kultivator terkuat saat ini, tapi kalian tidak perlu khawatir. Nanti aku sendiri yang akan mengurusnya. Akan aku pastikan sekte Pedang Langit berada di pihak kalian." Patriak Mubai menjelaskan, "Masalah waktu pergerakan, 22 hari lagi akan diadakan turnamen generasi berbakat benua tengah yang akan diselenggarakan di sekte Raja Wali. Waktu itu adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan penyerangan. Mereka tidak akan menduga dengan pergerakan kita yang mendadak," imbuhnya. Mendengar penjelasan dari Patriak Mubai, semua yang ada di ruangan itu manggut-manggut. "Ini adalah kesempatan besar untuk kita. Dengan menghabisi para murid-murid berbakat, itu akan membuat aliran putih merasa tertekan," kata Patriak Diusan. "Tepat sekali," tambah Patriak Mubai. "Jadi bagaimana? Apa kalian setuju dengan rencanaku ini?" tanya Patriak Mubai. "Apa yang bisa kau berikan sebagai imbalan?" "Aku tidak menganggap ini sebagai kerjasama, tapi aku menganggap kau meminta bantuan kami." "Aku yakin kau telah memiliki tujuanmu sendiri," ucap Patriak dan Rui. Patriak Mubai terkekeh mendengar ucapan dari Patriak dan Rui. Kemudian dia berkata, "Apa yang kau minta, akan aku berikan." Patriak dan Rui tampak berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba Patriak Togu berujar, "Aku mau kitab Pedang Langit milik sektemu." "Kau dengar, Patriak Togu menginginkan kitab sektemu. Tapi aku ingin lebih. Aku ingin sekte Pedang Langit berada di bawah kepemimpinan sekte Lembah Iblis," kata Patriak dan Rui. "Baik, aku setuju. Setelah penyerangan nanti,
kitab pedang langit akan kuserahkan padamu, dan sekte pedang langit akan menjadi bawahanmu, kata Patriark Mu Bai. Tambahkan satu lagi. Patriark dan Rui kembali berkata. Sebutkan saja, jawab Patriark Mu Bai singkat. Patriark dan Rui tersenyum penuh arti lalu berkata, aku mau si cantik Yuyin. Mendengar perkataan Patriark dan Rui, sontak para petinggi sekte aliran hitam yang berada di ruangan itu tertawa. Hahaha, tak kusangka saudara Rui juga menginginkan Yuyin. Tapi aku akui kecantikannya. Aku pernah melihatnya saat usianya masih sekitar 14 atau 15 tahun. Sangat cantik dan berbakat. Memang pantas menyandang gelar bunganya sekte pedang langit. Aku setuju. Aku merestui keinginan saudara Rui, ucap Patriark Tamao sambil tertawa. Hahaha, aku juga merestuimu saudara Rui. Dengan begitu, kau akan segera mengakhiri masa lajangmu yang tak berkesudahan, sahut Patriark Diusan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, ucap Patriark dan Rui sambil menangkupkan tangannya. Dia memang sudah tergila-gila dengan kecantikan dari tetua Yuyin. Bahkan, dulu diam-diam Patriark dan Rui pernah menyatakan perasaannya kepada tetua Yuyin. Namun dia ditolak secara halus dengan alasan tetua Yuyin ingin fokus menjadi kultivator yang kuat. Meskipun mendapat penolakan, namun nyatanya tidak membuat Patriark dan Rui dendam kepadanya. Justru dia semakin tergila-gila dengan bunganya aliran putih tersebut. Karena dia menolak Patriark dan Rui secara sopan dan tidak menyinggung perasaannya. Patriark Mu Bai terkekeh mendengar permintaan terakhir dari Patriark dan Rui. Kemudian dia berkata, hehe, aku tidak menyangka kau menginginkan Yuyin. Baiklah, akan aku kirim dia kepadamu sebelum penyerangan. Anggap saja itu bayaran di muka. Bagus, hahaha, sebentar lagi kau akan jadi milikku Yuyin. Patriark dan Rui tertawa kegirangan. Kurasa urusanku di sini sudah selesai. Aku pergi sekarang. Masalah pasukan aliran hitam, itu terserah kalian. Kau bawalah ini. Aku akan menghubungimu, kata Patriark Mu Bai sambil menyerahkan sebuah token kepada Patriark dan Rui. Kemudian dia memakai kembali tudung jubahnya dan beranjak meninggalkan ruangan itu. Kena kalian. Hahaha. Patriark Mu Bai bersorak dalam hatinya. Para petinggi aliran hitam itu tidak menyadari jika Patriark Mu Bai juga memiliki tujuan untuk membentrokkan pasukan aliran hitam dengan pasukan kekaisaran. Harapannya adalah Kaisar Han Wu bisa dibunuh oleh pasukan aliran hitam. Dia merasa sakit hati dan dendam karena Kaisar Han Wu membatalkan perjodohan Mu Yinfeng dengan Xin Xiaoyu karena keadaan Mu Yinfeng yang sekarang. Untuk itu, dia berencana membunuh kaisar itu tanpa mengotori tangannya. Masalah sekte, dia tidak peduli. Ya, Patriark Mu Bai telah menjual sekte pedang langit, kitab sekte dan bahkan tetua Yuyin dia gunakan sebagai bayaran di muka demi ambisi pribadinya itu. Licik, memang, bahkan melebihi kelicikan aliran hitam. Dan setelah kepergian Patriark Mu Bai, meski aku merasa senang dengan bergabungnya sekte pedang langit di pihak kita, namun apakah kalian tidak merasa curiga? Kita semua tahu seperti apa Mu Bai itu. Patriark Diusan berkata, sudah bukan rahasia lagi jika Patriark Mu Bai adalah orang yang licik. Hal inilah membuatnya menjadi waspada dengan maksud Patriark Mu Bai yang tiba-tiba datang menawarkan kerja sama dengan sekte aliran hitam. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian tidak khawatir jika dia hanya memanfaatkan kekuatan kita saja? Imbuh Patriark Diusan. Mendengar perkataan dari Patriark Sekte Lembah Kabut, Patriark dan Rui menyunggingkan senyumnya. Kau tidak perlu khawatir saudara San. Aku jamin dia tidak akan berani melakukan hal itu. Jika dia hanya memanfaatkan kita, bagaimana mungkin dia setuju sekte pedang langit menjadi bawahan sekteku? Bukankah hal itu akan memicu kemarahan tetua agung mereka? Ucap Patriark dan Rui. Bukan omong kosong jika Patriark dan Rui mengatakan hal tersebut. Di samping dia berani menyerahkan sekte pedang langit, keberadaan tuannya juga menjadi dasar keyakinannya jika Patriark Mu Bai tidak akan berani berkhianat. Kau benar saudara Rui. Jika dia berani berkhianat,
Tinggal kita bunuh saja ramai-ramai, timpal matriark Mei Gui. Patriark Tamao terkekeh mendengar perkataan dari Patriark Sekte Mawar Hitam tersebut. Kemudian dia berkata, seperti biasanya, saudari Gui cantik dan juga kejam. Hahaha, memangnya salah aku berkata seperti itu? Balas Patriark Mei Gui dengan kesal. Hahaha, tidak ada. Justru aku merasa senang kau berkata seperti itu. Agar tidak ada yang berani meremehkan kekuatan aliran hitam, kata Patriark Tamao. Jika dia memang berkhianat, akulah yang akan mengulitinya hidup-hidup, sahut Patriark Tolgu dengan sorot mata yang menyiratkan dendam. Meski Patriark Mubai telah mengajukan kerjasama dengan aliran hitam, namun dendam terhadapnya tidak akan pernah terhapus dari hati Patriark Tolgu. Dia telah merencanakan sesuatu terhadap Patriark Sekte Pedang Langit tersebut saat semuanya sudah selesai. Lalu Patriark dan Rui berdiri. Baiklah, mari kita lanjutkan rencana kita. Sekte Lembah Iblis akan mengerahkan 250.000 pasukan ranah master dan ranah bumi, ditambah aku ranah pertapa tahap awal, serta beberapa tetua Sekte Lembah Iblis yang berada di tingkat ranah langit tahap menengah dan tahap akhir. Sekte Tapak Neraka 300.000 pasukan ranah master dan ranah bumi, aku ranah pertapa tahap awal serta beberapa tetuaku ranah langit tahap menengah dan akhir, sahut Patriark Tamao. Sekte Kabut Racun 200.000 pasukan ranah master dan bumi, ditambah aku ranah pertapa tahap awal serta beberapa tetua ranah langit tahap awal dan menengah, sambung Patriark Diusan. Sekte Mawar Hitam 200.000 pasukan ranah master dan ranah bumi, ditambah aku ranah langit tahap puncak serta beberapa tetua ranah langit tahap awal, timpal matriark Mei Gui. Sekte Bukit Tengkorak 200.000 pasukan ranah master dan ranah bumi, ditambah aku ranah langit tahap puncak, serta beberapa tetua ranah langit tahap awal, ucap Patriark Tolgu. Patriark dan Rui menganggukkan kepalanya lalu berkata, berarti total pasukan kita kurang lebih 1.150.000 orang, ditambah pasukan Sekte Pedang Langit, serta sekte-sekte menengah dan kecil aliran hitam yang berada di bawah pimpinan kita. Meski pasukan yang akan mereka kerahkan hanya sepertiga dari jumlah anggota sekte mereka masing-masing, namun jumlah itu sangat besar dan lebih dari cukup untuk melakukan serangan mendadak. Kemudian Patriark dan Rui menyunggingkan senyumnya dan kembali berkata, aku juga punya pasukan rahasia tambahan untuk membantu kita. Saudara Rui juga memiliki pasukan rahasia, tanya Patriark Diusan. Benar Saudara San, kalian akan mengetahui kehebatan pasukan rahasiaku itu ketika peperangan dimulai, jawab Patriark dan Rui. Bagus, hahaha. Aku sudah tidak sabar melihat reaksi dari aliran putih saat melihat pasukan kita, ucap Patriark Diusan sambil tertawa lantang. Para petinggi aliran hitam optimis jika kali ini mereka akan bisa memenangkan pertempuran itu dan menundukkan aliran putih. Namun, mereka tidak menyadari bahaya yang sesungguhnya sedang mengintai nyawa mereka semua. Baiklah, sekarang kita atur strategi bagaimana kita akan menyergap mereka. Apakah saudara-saudara ada pendapat? Tanya Patriark dan Rui. Patriark Tamao berdiri kemudian berbicara, saudara-saudara sekalian, aku rasa kita tidak mungkin untuk melakukan penyerangan secara serempak. Biar bagaimanapun juga, aliran putih pasti juga sudah berjaga-jaga ditambah dengan kehadiran prajurit kekaisaran Han yang mengawal Kaisar Han Wu. Menurut pendapatku, cara terbaik untuk melakukan penyerangan adalah dengan membagi pasukan menjadi 4 bagian untuk menyerang dari 4 arah mata angin. Dengan begitu, konsentrasi mereka akan terpecah. Saat itulah yang akan menguntungkan kita untuk melakukan pembantaian, imbuhnya. Patriark Tolgu menganggukkan kepalanya mendengar pendapat dari Patriark Tamao. Dia akui Patriark Sekte terkuat aliran hitam itu memang sangat cerdik dalam mengatur strategi. Hal itulah yang membuat Patriark Tamao disegani oleh aliran hitam maupun aliran putih. Saudara Mao sungguh cerdas. Aku setuju dengan pendapat dari Saudara Mao. Dengan cara seperti itu, mereka akan terkurung di tengah-tengah pasukan kita, ucap Patriark Tolgu. Bagaimana dengan kalian?
Apa kalian setuju dengan pendapat saudara Tamao? Imbuhnya bertanya. Kami setuju, jawab yang lainnya serempak. Bagus. Jika begitu, kalian akan menyerang dari 4 arah mata angin sedangkan aku dan pasukanku serta pasukan Sekte Pedang Langit akan menyerang langsung dari depan, ucap Patriark dan Rui. Sekte Tapak Neraka menyerang dari arah selatan, Sekte Lembah Racun dari arah timur, Sekte Mawar Hitam dari utara, sedangkan Sekte Bukit Tengkorak dari arah barat, imbuh Patriark dan Rui. Mereka semua menganggukkan kepala tanda setuju dengan pembagian itu. Aliran hitam benar-benar sudah membulatkan tekad untuk menundukkan aliran putih. Bagi Patriark Tolgu sendiri, penyerangan itu bisa dia gunakan sebagai ajang balas dendam terhadap Sekte Raja Wali. Jika semua sudah setuju, itu artinya kita telah membentuk aliansi aliran hitam. Lalu nama apa yang cocok untuk aliansi ini? Tanya Patriark Mei Gui. Apa yang dikatakan Saudari Gui sangat benar. Kita harus memberi nama aliansi kita, ucap Patriark Diusan. Akhirnya mereka berlima sibuk dengan pikiran mereka memikirkan nama yang cocok untuk aliansi aliran hitam. Tak lama setelah itu, Patriark dan Rui bersuara. Bagaimana jika nama aliansi kita adalah aliansi Bintang Hitam? Nama itu mewakili 5 sekte terbesar aliran hitam yang membentuk aliansi ini, kata Patriark dan Rui. Patriark Tamao menganggukkan kepalanya kemudian berkata, aku setuju dengan nama itu. Sangat menggambarkan aliansi kita. Aku juga setuju. Aku juga. Aku sangat setuju. Akhirnya tercapai kesepakatan mengenai strategi serta nama untuk aliansi aliran hitam dalam pertemuan yang diadakan di Sekte Lembah Iblis. Setelah berbincang-bincang selama beberapa waktu, akhirnya para petinggi sekte besar aliran hitam meninggalkan Sekte Lembah Iblis untuk menyiapkan pasukan mereka masing-masing. Swoosh! Sosok berjubah merah bertudung muncul dari bayangan Patriark dan Rui. Melihat sosok itu, Patriark dan Rui segera bersujud. Tuan, ucapnya. Apa orang itu sudah menemuimu? Tanya sosok tersebut. Sudah Tuan. Dia datang kemari untuk mengajukan kerjasama melakukan penyergapan terhadap aliran putih dan akan menyerahkan Sekte Pedang Langit menjadi bawahan Sekte Hamba sebagai bayarannya, jelas Patriark dan Rui. Benar-benar orang yang penuh ambisi. Bahkan dia tidak segan-segan menjual sektenya sendiri. Sosok itu berkata dengan suaranya yang berat. Ketahuilah dan Rui, bahaya yang sebenarnya bukanlah berasal dari aliran putih. Dia lebih berbahaya dari mereka bahkan dari kalian semua sekte besar aliran hitam, ucap sosok tersebut. Apa? Siapakah sosok itu Tuan? Apakah Tuan mengetahuinya? Tanya Patriark dan Rui dengan terkejut. Aku juga tidak tahu siapa orangnya. Yang jelas dia bukanlah sosok sembarangan. Kalian harus berhati-hati, jawab sosok itu. Tuan, jika Tuan berkenan, hamba memohon bantuan pasukan yang Tuan miliki, pinta Patriark dan Rui dengan memohon. Baiklah, aku akan memberikan bantuan 200 pasukanku kepadamu. Namun, kau harus menyerahkan energi kehidupan pasukanmu sejumlah 200 orang sebagai bayarannya, kata sosok tersebut. Baik Tuan, hamba mengerti, ucap Patriark dan Rui. Kau ambil ini, gunakanlah untuk memanggil pasukanku jika kau merasa sudah waktunya untuk memanggil mereka. Sosok misterius tersebut berkata sambil melemparkan sebuah token, kemudian dia menghilang kembali ke dalam bayangan Patriark dan Rui. Patriark dan Rui menangkap token tersebut lalu bersujud kembali sambil berkata, terima kasih banyak Tuan. Hamba tidak akan mengecewakan Tuan. Dan kita beralih ke tempat Ling Jin. 2 minggu sejak Ling Jin, Yin Mei Lin dan Bao Chun berlatih di dunia buatan Shen Ling. Ling Jin dan yang lainnya keluar dari dalam kalung dan muncul di luar gua. Kini Yin Mei Lin dan Bao Chun terlihat berseri-seri wajah mereka. Bagaimana tidak, hanya dengan berlatih selama 2 minggu tingkat praktik mereka naik hingga 2 tingkat sekaligus. Yin Mei Lin ranah master tahap akhir, sedangkan Bao Chun ranah bumi tahap awal. Sementara Ling Jin, dia telah mencapai tingkat ranah pertapa tahap kedua serta berhasil menguasai teknik yang terakhir dalam kitab Dewa Iblis, yaitu Dewa Iblis mengguncang langit.
Sehingga kini dia bisa menciptakan raksasa iblis seperti milik Mojin Long. Kau antarkan adikku dan Bao Chun ke kota Changlin untuk mengikuti turnamen. Aku akan ke Sekte Pedang Langit sekarang. Ling Jin berkata kepada King Long dengan dahinya yang mengkerut. Firasatku tidak enak, imbuhnya lalu menghilang saat itu juga. Kau, perkataan King Long terputus karena Ling Jin sudah menghilang dari tempatnya. Hais, dasar, gumamnya sambil menggelengkan kepalanya. Yin Meilin cekikikan melihat raut wajah King Long. Guru tampan, apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya Bao Chun. King Long menganggukkan kepalanya kemudian berkata, turnamen akan dimulai beberapa hari lagi. Aku akan mengantarkan kalian ke kota Changlin. Tapi bukankah guru sekarang adalah buronan? Bagaimana jika nanti mereka menangkap guru? Timpal Yin Meilin. King Long menepuk jidatnya. Astaga. Gara-gara pusing menghadapi sikap kalian waktu latihan membuatku jadi sedikit pelupa, kata King Long. Yin Meilin kembali cekikikan mendengar perkataan King Long. Memang King Long benar-benar dipusingkan dengan mereka berdua yang sangat susah untuk diatur. Sudah tidak terhitung berapa kali King Long menghukum mereka selama masa pelatihan. King Long menjentikkan jarinya. Tik, sesaat kemudian, Yin Meilin dan Bao Chun menganga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di depan mereka kini berdiri sosok gadis yang sangat cantik dengan rambut berwarna hitam berpita bunga serta bermata biru. Pakaiannya bisa dibilang belum jadi. Tanpa lengan baju serta belahan dadanya yang cukup lebar sehingga menampilkan sebagian tonjolan dua giok surgawinya yang putih, bulat dan kenyal. Bao Chun memelototkan mata dan menelan ludahnya saat melihat bagian itu. Plak, apa yang kau pikirkan dasar bocah mesum? King Long memukul kepala Bao Chun. Aduh, salah siapa guru berpenampilan seperti itu? Kata Bao Chun membela diri. Wah, guru sangat cantik. Puji Yin Meilin sambil bertepuk tangan. Plok, plok, pluk. Kong Long memejamkan mata dan berkacak pinggang karena bangga dipuji oleh muridnya. Baik, saatnya kita berangkat. Dengan penampilanku saat ini, tidak akan ada yang bisa mengenaliku, ucap King Long yang kini suaranya juga telah berubah. Baiklah guru, jawab Yin Meilin. Kemudian King Long memegang bahu Yin Meilin dan Bao Chun lalu menghilang. Dan sekarang kita beralih ke Sekte Pedang Langit. Wusyah. Ling Jin muncul tak jauh dari gerbang pintu masuk sekte. Saat tiba di tempat itu, dia merasa aneh karena kondisinya sangat sepi. Tidak ada murid yang berjaga di depan gerbang. Lalu dia mengaktifkan mata emasnya. Kedua matanya terlihat bersinar. Ling Jin melihat jauh ke dalam Sekte Pedang Langit. Sangat sepi dan tidak ada orang. Apa yang terjadi? Gumamnya dalam hati kemudian dia menghilang dan muncul di depan rumah Liu Bing. Ling Jin menghilang lalu muncul di samping halaman latihan para murid. Namun keadaan Sekte Pedang Langit benar-benar sepi. Benar-benar sepi, gumam Ling Jin kemudian berjalan menyusuri jalan lorong di dalam sekte. Saat dia berjalan melewati perpustakaan sekte, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berat. Siapa kau? Ling Jin menolehkan kepala ke arah sumber suara itu. Seorang laki-laki tua dengan rambut berwarna putih serta berjenggot pendek berada agak jauh dari tempatnya berdiri. Ling Jin menghampiri laki-laki tua tersebut. Maaf senior, kalau junior ini boleh tahu, siapakah senior ini? Ling Jin bertanya dengan sopan. Seharusnya aku yang bertanya siapa kau dan apa urusanmu berada di sekteku. Laki-laki tua itu balik bertanya. Ling Jin berpikir sejenak untuk mencari tahu siapa laki-laki tua itu. Tiba-tiba matanya membulat sempurna. Apakah senior ini tetua agung Sekte Pedang Langit? Tanya Ling Jin. Laki-laki tua itu menjawab, ya. Aku adalah tetua agung Sekte Pedang Langit. Namaku adalah Fang Dan. Lalu siapa kau anak muda dan apa urusanmu berada di sekteku? Perkenalkan tetua agung. Saya adalah Ling Jin, putra dari Liu Bing juru masak sekte. Saya sedang mencari keberadaan ayah serta teman saya di sini. Tapi tampaknya keadaan sekte sangat sepi. Apakah tetua agung tahu di mana mereka? Tanya Ling Jin. Tetua agung Fang dan mengerutkan keningnya.
Sebenarnya dia juga sedang mencari tahu keberadaan penghuni sektenya karena setelah keluar dari pelatihan tertutupnya, dia tidak mendapati satu orang pun di dalam sekte. Sekarang Lin Jin malah bertanya kepadanya, "Ketahuilah anak muda, saat ini aku juga sedang mencari keberadaan penghuni sekteku. Aku hanya menemukan seorang anak laki-laki sedang terbaring dengan keadaan yang mengenaskan," jawab Tetua Agung Fang Dan. "Apa maksud Tetua Agung adalah Mu Yinfeng?" tanya Lin Jin. "Aku tidak tahu siapa namanya. Apa kau mengenalnya?" Tetua Agung balik bertanya. "Tetua Agung, benar. Aku mengenalnya. Dia adalah putra Patriark Mu Bai. Akulah yang membuatnya menjadi seperti itu," jawab Lin Jin. "Apa? Berani-beraninya kau melukai putra Patriark sampai sedemikian rupa? Apa kau tahu konsekuensinya?" ucap Tetua Agung. "Aku tahu Tetua Agung, tapi aku tidak peduli. Aku hanya melakukan sesuatu yang kuanggap benar," Lin Jin menjawab. "Keparat, apa kau juga tidak memandangku sebagai Tetua Agung? Kau hanya seorang anak tukang masak, tapi kau berani berlagak terlalu banyak, anak muda." Tetua Agung berkata dengan sangat geram. Dia tentu sangat marah dengan Lin Jin karena melukai putra Patriark Mu Bai dengan sangat parah. Dia beranggapan Lin Jin telah merendahkan harga diri Sekte Pedang Langit. Jadi dia berpikir harus membuat Lin Jin membayarnya dengan setimpal. Mendengar perkataan Tetua Agung itu, ekspresi Lin Jin berubah menjadi sangat dingin. "Tetua Agung, apa maksudmu dengan berkata hanya seorang tukang masak?" tanya Lin Jin. "Memangnya kenapa? Bukankah Liu Bing itu memang hanya tukang masak? Dia juga bukan anggota sekte. Jika dia mati pun tidak akan ada yang peduli," jawab Tetua Agung dengan tatapan menghina. Kedua mata emas Lin Jin mengkilat seketika mendengar perkataan dari Tetua Agung Fang Dan. Lalu dia berkata, "Sepertinya kisahmu sebagai kultivator terkuat di seluruh daratan ini hanya sampai di sini saja, tua bangka," ucap Lin Jin. "Keparat, kau mengataiku tua bangka. Apa kau sudah bosan hidup bocah?" bentak Tetua Agung Fang Dan. "Cobalah," balas Lin Jin. Swoosh! Aura ranah pertapa tahap awal merembes dari dalam tubuh Lin Jin. Kedua mata emasnya menyiratkan tatapan membunuh yang sangat dalam. Dia sengaja hanya menunjukkan kekuatannya di tingkat ranah pertapa tahap awal. Tetua Agung Fang Dan terkejut mengetahui Lin Jin adalah seorang ranah pertapa tahap awal di usianya yang masih sangat muda. "Kau sangat berbakat, bocah. Sudah mencapai ranah pertapa di usiamu yang masih bau kencur. Namun, kurasa setelah ini kau tidak akan bisa meningkatkan kekuatanmu lagi karena aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka," ucap Tetua Agung Fang Dan. Swoosh! Aura pendekar pertapa tahap kedua seketika merembes dari dalam tubuhnya. Angin tornado menyelimuti tubuh Tetua Agung Fang Dan. "Ketahuilah bocah, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa." Perkataan Tetua Agung Fang Dan terhenti, karena Lin Jin menghilang lalu muncul tepat di depannya secara tiba-tiba dan meninju wajahnya. Buak, wush, buom. Tubuh Tetua Agung Fang Dan melesat dengan sangat cepat dan menghantam dinding perpustakaan sekte hingga jebol. "Mulutmu terlalu berisik," ucap Lin Jin kemudian berjalan perlahan menghampiri Tetua Agung Fang Dan. Tetua Agung Fang Dan segera bangkit berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari sela-sela bibirnya akibat pukulan Lin Jin. Terlihat ekspresi wajahnya sangat murka. "Ah, bangsat, akan aku bunuh kau!" Tetua Agung Fang Dan berteriak lalu memunculkan pedang naga langit miliknya. Wusyah! Pedang itu diselimuti kobaran api berwarna merah. Kemudian dia melesat ke arah Lin Jin. Lin Jin tidak tinggal diam. Dia melesat menuju halaman latihan sekte agar bisa lebih leluasa untuk bertempur. Tetua Agung Fang Dan mengejarnya. Kibasan ekor naga. Dia menyabetkan pedangnya secara vertikal. Muncul energi api berbentuk bulan sabit yang melesat mengarah ke arah Lin Jin. "Segel bayangan," ucap Lin Jin. Lin Jin membuat perisai yang berwarna hitam transparan di depannya untuk menghadang serangan Tetua Agung Fang Dan. Energi api pedang naga langit menerjang perisai tersebut dan meledak. Duar! Asap mengepul akibat ledakan tersebut.
Tetua Agung Fang Dan masih memperhatikan bekas ledakan itu dengan seksama. Dia tidak percaya jika Ling Jin akan mati dengan begitu mudah. Benar saja apa yang dipikirkan oleh Tetua Agung Fang Dan. Ling Jin terlihat baik-baik saja. Bahkan satu goresan pun tidak tertinggal di bajunya. Masih terlalu lemah untuk kultivator terkuat di seluruh daratan ini, kata Ling Jin memprovokasi Tetua Agung Fang Dan. Keparat, kau meremehkan aku bocah. Tetua Agung Fang Dan berkata dengan geram, kemudian dia melesat ke arah Ling Jin dan menebaskan pedangnya yang terselimuti kobaran api. Namun Ling Jin bisa berkelit dengan mudah. Bahkan kobaran api itu seperti tidak berpengaruh apa-apa bagi Ling Jin. Kini terlihat Ling Jin seperti sedang bermain-main. Dia sengaja membuka celah. Saat Tetua Agung Fang Dan menebaskan pedangnya, Ling Jin berkelit lagi dengan sangat mudah. Tetua Agung Fang Dan semakin terbawa emosi karena Ling Jin melawannya tanpa menggunakan senjata. Dia merasa harga dirinya sebagai Tetua Agung yang menyandang gelar kultivator terkuat diinjak-injak oleh seorang bocah kemarin sore. Buak! Ling Jin meninju wajah Tetua Agung Fang Dan dengan keras. Swoosh! Boom! Tubuh Tetua Agung Fang Dan menabrak sebatang pohon. Tetua Agung Fang Dan berteriak sangat murka. Tubuhnya kini diselimuti kobaran api yang serupa dengan pedangnya. Naga api muncul, teriak Tetua Agung tersebut. Di belakang Tetua Agung Fang Dan, muncul siluet naga berwarna merah yang cukup besar. Naga itu bertanduk dan bermata hijau. Kobaran api menyelimuti tubuh naga itu dan siap untuk bertempur. Tetua Agung Fang Dan lalu menghempaskan pedangnya ke arah depan. Saat itu juga, naga tersebut melesat meliuk-liuk ke arah Ling Jin dengan cepat. Ling Jin yang melihat siluet naga itu hanya tersenyum dingin. Dia menyeringai sesaat lalu mengedarkan 40% ki-nya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah siluet naga api tersebut. Iblis menentang langit, teriak Ling Jin. Ujung jari telunjuk Ling Jin mengeluarkan energi kegelapan yang diselimuti petir hitam yang berderak-derak sebesar genggaman tangan orang dewasa. Kemudian Ling Jin melesatkan energi itu. Wus! Kedua energi itu bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang besar hingga memporak-porandakan halaman latihan murid-murid Sekte Pedang Langit. Boom! Tanah bergetar untuk sesaat karena ledakan itu. Siluet naga api hancur dan lenyap seketika terkena jurus Ling Jin. Sedangkan jurus Ling Jin terus melesat ke arah Tetua Agung Fang Dan tanpa berhenti. Ekspresi wajah Tetua Agung Fang Dan sangat terkejut karena jurus terkuatnya lenyap begitu saja hanya dengan jurus jari telunjuk. Seberapa kuat anak ini, gumamnya dalam hati. Kini dia benar-benar menganggap Ling Jin lebih dari yang terlihat di bagian luarnya. Tetua Agung Fang Dan bersiap menghadang lesatan jurus Ling Jin. Perisai naga api, teriak Tetua Agung Fang Dan. Tetua Agung Fang Dan mengangkat pedangnya tepat di hadapannya dan membuat dinding perlindungan dari api. Sebuah perisai berbentuk kepala naga muncul di depan Tetua Agung Fang Dan. Lesatan bola energi Ling Jin kemudian menerjang dinding perlindungan itu. Boom! Dinding perlindungan itu hancur berkeping-keping. Bola energi Ling Jin seolah tidak terbendung. Tubuh Tetua Agung Fang Dan melesat dan menabrak sebuah pohon hingga menghancurkan pohon tersebut. Boom! Kini kondisi Tetua Agung Fang Dan terlihat buruk. Jubahnya robek di bagian sana-sini. Darah merembes dari mulutnya yang menandakan dia terluka di bagian dalam tubuhnya. Tetua Agung Fang Dan bangkit dan kembali berdiri. Dia menyeka mulutnya yang mengeluarkan darah. Nafasnya terengah-engah. Jika seperti ini terus, aku tidak akan bisa menang melawannya. Terpaksa aku harus melakukan cara ini meskipun resikonya sangat besar. Kini Tetua Agung terlihat sedang merapalkan sesuatu. Kekuatan darah iblis. Tubuh Tetua Fang Dan berubah menjadi lebih kekar. Kedua matanya menjadi merah. Muncul dua buah tanduk kecil di kening Tetua Agung Fang Dan. Basis kultivasinya melonjak naik ke tingkat ranah pertapa tahap keempat. Sekarang Tetua Agung Fang Dan bertelanjang dada. Hahaha, kali ini bersiaplah menjemput ajalmu bocah. Ucap Tetua Agung Fang Dan sambil tertawa lantang. Dugaanku benar,
Ternyata dialah yang selama ini berada di belakang mereka, gumam Ling Jin dalam hati kemudian menyunggingkan senyumnya penuh arti. Hiyah, Ling Jin menaikkan kekuatannya satu tingkat ke tingkat ranah pertapa tahap kedua. Tubuhnya terselimuti api hitam dan petir hitam. Tetua Agung Fangdan yang sudah berubah menjadi manusia setengah iblis itu terkejut dengan lonjakan kekuatan Ling Jin. Bocah ini, sampai tingkat mana dia sebenarnya? Dunia memang sudah berubah banyak. Aku tak menyangka akan muncul bakat yang sangat mengerikan. Tetua Agung Fangdan bergumam dalam hatinya, kemudian dia kembali menaikkan pedangnya dan siap untuk menyerang. Melihat Tetua Agung Fangdan sudah bersiap, Ling Jin membuat pedang energi api hitam lalu dia langsung melesat menerjang ke arah Tetua Agung Fangdan. Swoosh! Tetua Agung Fangdan tidak tinggal diam, kobaran api merah kembali menyelimuti pedang naga langit kemudian dia juga melesat ke arah Ling Jin. Wush! Traang! Pedang energi Ling Jin dan pedang naga langit berbenturan. Hempasan energi api hitam dan api merah tercipta akibat benturan dua pedang tersebut. Ling Jin dan Tetua Agung Fangdan saling menekankan pedang mereka tak mau kalah. Sorot mata Ling Jin terlihat menyiratkan kebencian yang sangat dalam. Hiyah, Ling Jin menambahkan ki dan menghempaskan pedang energinya. Tetua Agung Fangdan terseret beberapa langkah ke belakang. Sial, meski aku sudah menggunakan kekuatan darah iblis, tapi bocah itu masih bisa memukulku mundur, umpat Tetua Agung Fangdan dalam hati. Lalu Tetua Agung Fangdan mengedarkan 50% ki-nya dan mengangkat pedang naga langit ke atas. Teknik api matahari, teriak Tetua Agung Fangdan. Dari ujung pedang naga langit muncul bola api berwarna merah yang cukup besar. Angin berderu dengan kencang. Kobaran bola api itu membuat halaman latihan murid menjadi berantakan. Ling Jin tidak hanya diam menyaksikan jurus api matahari milik Tetua Agung Fangdan. Dia mengepalkan tinjunya dan menyalurkan ki ke dalamnya. Tinju Dewa Iblis, teriak Ling Jin. Muncul siluet kepalan tangan berukuran raksasa yang tercipta dari kobaran api hitam dan petir hitam yang berderak-derak menyelimuti tinju Ling Jin. Hantaman Dewa Iblis adalah jurus tingkat ketiga dari 7 tingkat kitab Dewa Iblis. Hiyah, Tetua Agung Fangdan melesatkan bola api merahnya, sedangkan Ling Jin juga melesatkan tinju raksasanya. Swoosh! Kedua energi api tersebut meluncur dengan sangat cepat dan berbenturan tepat di tengah-tengah antara mereka berdua. Boom! Ledakan yang besar tercipta akibat benturan dua energi api tersebut. Halaman latihan murid Sekte Pedang Langit benar-benar porak-poranda. Tetua Agung Fangdan terseret beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Ling Jin sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Keparaat! Jika seperti ini terus, bisa-bisa seluruh sekteku hancur, umpat Tetua Agung Fangdan dalam hati. Lalu dia memasukkan kembali pedang naga langit ke dalam cincin ruangnya kemudian melesat terbang ke udara. Ling Jin juga melesat mengejar Tetua Agung Fangdan. Kedua sosok berbeda generasi itu kembali bertarung dengan tangan kosong di udara. Tubuh mereka berdua diselimuti api yang berbeda warna. Tetua Agung Fangdan meninju wajah Ling Jin, namun Ling Jin menghindarinya. Biasan-biasan energi api hitam dan api merah tercipta dari gerakan mereka berdua. Ling Jin melesatkan energi petir hitam dengan tendangannya. Wush! Tetua Agung Fangdan melesat ke atas menghindari serangan Ling Jin lalu membalas dengan tapak apinya. Wush! Ling Jin melesat ke samping kanan kemudian kembali menyerang Tetua Agung Fangdan dengan tinjunya. Tetua Agung Fangdan membalas tinju Ling Jin dengan tinju miliknya. Boom! Boom! Ledakan energi menyebar ke segala arah akibat dua pukulan yang saling beradu. Angin berderu sangat kencang mengiringi pertarungan mereka berdua. Sush! Dar, der, dor. Boom! Ling Jin dan Tetua Agung Fangdan saling beradu pukulan. Sama-sama berusaha untuk saling melukai. Namun sampai detik ini pertarungan mereka masih terlihat berimbang. Hiat! Ling Jin menambahkan 10% ki lalu menendang pinggang Tetua Agung Fangdan. Buak! Tetua Agung Fangdan terhempas beberapa puluh meter ke belakang lalu segera menstabilkan tubuhnya. Bangsat! Ucapnya.
Kemudian dia mengedarkan 60% ki ke dalam tinjunya dan melesat ke arah Ling Jin. Tetua Agung Fang dan memukul wajah Ling Jin. Ling Jin menyilangkan kedua tangan ke depan wajahnya untuk menangkis pukulan dari Tetua Agung Fang dan buak, swoosh, boom. Ling Jin terhempas beberapa meter ke belakang karena pukulan Tetua Agung Fang dan lalu mereka berdua diam sejenak dan saling mengamati dengan tatapan mata membunuh. Aku tidak menyangka bocah itu benar-benar sangatlah kuat. Seumur hidupku, baru pertama kali ini aku menghadapi kultivator yang bisa terus mengimbangiku selama pertarungan. Bahkan dia sama sekali tidak terlihat kelelahan, gumam Tetua Agung Fang dan dalam hatinya. Dia tidak menyadari jika Ling Jin belumlah serius menghadapinya. Tetua Agung Fang dan mengira bahwa Ling Jin sudah menggunakan seluruh kemampuannya untuk bertarung melawannya. Terpaksa aku menggunakannya. Jika tidak, aku hanya akan dipermalukan oleh bocah sialan ini, gumam Tetua Agung Fang dan dalam hati. Lalu dia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah darah dari cincin ruangnya dan langsung menelan pil itu. Perubahan mulai terjadi lagi pada tubuh Tetua Agung Fang dan tubuhnya membesar dengan guratan-guratan berwarna hitam. Kedua matanya berubah menjadi warna merah. Tulang ekornya memanjang dan membentuk sebuah ekor tulang. Dua sayap seperti sayap kelelawar muncul di punggungnya. Bocah, hari ini akan kukirim kau ke neraka. Tetua Agung Fang dan berkata dengan suaranya yang berubah serak. Aku kira selama ini kau benar-benar melakukan latihan tertutup. Namun sepertinya kau telah menjual jiwamu kepada iblis. Aku rasa, kekuatanmu yang sekarang tidak akan bertahan lama, ucap Ling Jin dengan tatapan menghina. Baiklah kalau kau ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Aku akan mulai serius, ucap Ling Jin. Setelah itu, Ling Jin kembali meningkatkan energi kekuatannya hingga setara tingkat ranah pertapa tahap ketiga. Kedua mata emasnya terlihat mengkilat lebih terang. Kobaran api hitam dan petir hitam di tubuhnya semakin besar. Bangsat, setiap aku menaikkan kekuatan, bocah itu juga menaikkan kekuatannya. Meski basis kekuatannya berada di bawahku, tapi dia bisa mengimbangi kemampuanku, umpat Tetua Agung Fang dan dalam hati. Lalu dia segera melesat ke arah Ling Jin dengan sangat cepat dan menendangkan kakinya. Ling Jin menangkis tendangan itu. Swoosh, bah. Hempasan energi dua api menyebar ke segala arah. Ling Jin membalasnya dengan tendangan yang mengarah ke perut Tetua Agung Fang dan menangkis dengan menyilangkan kedua tangannya. Wush, dar, der, dur, dor, plak, bah, bek, baf. Mereka berdua terus beradu pukulan dan tendangan. Gerakan mereka sangat cepat di udara. Sampai beberapa saat kemudian, buak, buom, pukulan Ling Jin menghantam wajah Tetua Agung Fang dan dengan telak, tubuh Tetua Agung Fang dan melesat ke bawah dengan sangat cepat, dan menghantam tanah dengan sangat keras hingga membentuk sebuah cekungan yang cukup besar. Buom, Tetua Agung Fang dan segera berdiri. Namun saat dia akan melesat kembali ke udara, tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuhnya. Tubuh Tetua Agung Fang dan mengeluarkan asap hitam. Dia berteriak keras karena kesakitan. Tubuhnya perlahan menyusut kembali seperti sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah basis kultivasinya menurun dengan drastis ke tingkat ranah langit tahap awal. Proses itu belum berhenti. Tetua Agung Fang dan masih berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Ling Jin yang melihat hal itu segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Tetua Agung Fang dan kemudian Ling Jin menggenggamkan kepalan tangannya. Tinju Dewa Iblis, teriak Ling Jin. Siluet kepalan tangan raksasa kembali tercipta. Ling Jin melesatkan siluet kepalan tangan itu ke arah Tetua Agung Fang dan swoosh, boom. Tanah bergoncang dengan hebat akibat ledakan dari teknik pukulan Dewa Iblis. Kepulan asap dan debu menutupi tempat Tetua Agung Fang dan terjatuh. Setelah beberapa saat, kepulan asap dan debu menghilang. Tetua Agung Fang dan terlihat sekarat dan sudah tidak berdaya. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan tangan kirinya hancur hingga sebatas bahu. Wush!
Ling Jin turun dengan perlahan di dekat tubuh tetua agung Fang dan tergeletak. Lalu Ling Jin membuat pedang energi petir hitam di tangannya. Tanpa basa-basi, Ling Jin segera menebas lehernya dengan sangat cepat. Kreash! Leher tetua agung Fang dan terpotong dengan sayatan yang sangat rapi. Lalu dengan mata emasnya, Ling Jin bisa melihat jiwa tetua agung Fang dan melesat dari dalam tubuhnya. Ling Jin tidak tinggal diam melihat hal itu. Segel bayangan, teriak Ling Jin. Ling Jin membuat sebuah segel dari elemen kegelapan dan mengurung jiwa tetua agung Fang dan kemudian Ling Jin memasukkannya ke dalam kalungnya. Setelah itu dia mengambil kepala tetua agung Fang dan lalu juga memasukkannya ke dalam kalung. Kepala ini akan menjadi cindera mata yang bagus, ucapnya dalam hati. Ya. Siapapun yang menjadi musuh Ling Jin, maka Ling Jin akan membunuhnya dan tidak akan membiarkannya bereinkarnasi. Kejam memang, tapi seperti itulah Ling Jin. Setelah memenjarakan jiwa tetua agung Fang dan, Ling Jin kembali memperhatikan ke sekitarnya lalu menghilang dari tempat itu dan muncul di dalam kamar di mana Mu Yinfeng terbaring. Ling Jin memperhatikan Mu Yinfeng yang keadaannya kini sangat mengenaskan akibat dihajar olehnya. Sampah. Ling Jin bergumam dalam hati kemudian kembali membuat segel bayangan dan mengurung Mu Yinfeng. Setelah itu, Ling Jin memasukkannya ke dalam kalungnya lalu menghilang dan kembali muncul di udara di atas sekte pedang langit. Dia memperhatikan sekte itu selama beberapa saat untuk mencari keberadaan ayahnya dengan menggunakan mata emasnya. Namun Ling Jin juga tidak dapat menemukan keberadaan ayahnya di dalam sekte. Selang beberapa waktu kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Api kegelapan, teriak Ling Jin. Sebuah bola energi kegelapan berselimut api hitam dan petir hitam berukuran sangat besar tercipta di atas kedua tangan Ling Jin. Dia berpikir jika sekte pedang langit sudah tidak perlu untuk dipertahankan. Selain karena kelakuan tetua agung, patriark serta beberapa tetua mereka, kondisi murid-murid juga telah tertanam sebuah energi jahat. Hiya, Ling Jin melesatkan bola energi kegelapan itu ke arah sekte pedang langit. Bola energi itu melesat dan meluncur dengan cepat. Wush, boom. Bola energi tersebut menghantam sekte pedang langit dan menyebabkan sebuah ledakan yang sangat besar hingga bisa menyapu seluruh bangunan sekte. Daratan bergoncang sangat hebat akibat ledakan itu. Sekte pedang langit benar-benar hancur dan rata dengan tanah. Kepulan asap bercampur debu membumbung tinggi di udara. Kini sudah tidak ada lagi sekte pedang langit di daratan benua tengah karena sudah hancur di tangan Ling Jin. Ling Jin masih mengamati bekas ledakan itu dengan seksama. "Ayah, kau ada di mana?" gumam Ling Jin kemudian segera menghilang dari tempat tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.